Saya lihat ko di kalau bisa di sana. YouTube bang. Bahasa apa lu? Ini ada kayak ada konsep itu cep mana? Enggak ada apa? Atau belum coba beres? Enggak ada bang, kosong. Pasti itu. Iya. Awak bisa KTP di kanan ya. Bilo kayaknya. Saya orang masih kita orang. Ganti ya. Bila anjing pun buat.
Ambil JP kayak banyak tuh. Sesuatu di kampus. Abang kakak yang tadi Kau di mana kau? Putri. Yang Putri? Iya. Itu si buat? Hah? Itu si buat Stek? Putri ya. Oh iya Putri. Pati lah bomoran. Ganteng-ganteng ah. Yes. Oh, jarak ya dia orang. Guys, good luck Pak Amar. Apaan namanya deh? Apaan? Bapak mau beda deh. Bapak di bawah sebelumnya. Indah itu buku tamu coba ya Pak. Tamu buku ya Pak. Tak. Itu guys, naik ke bawah yang masih iya di tapi itu guys di tapi itu enggak. Lagi nak terus itu. Sebenarnya kadang ada Pak dia nggak nanggung mana ya Bang, ada yang puasa lagi. Seninda pertama itu latihan di mejanya dari makin Yang di sebelah satu yang di bawah itu ada.
malam. Jangan tahu.
berkhidmat mengikuti prosesi wisuda. Kami ingatkan pula untuk para hadirin dan wisudawan-wisudawati untuk tidak berjalan hilir-mudik mengambil foto dan menonaktifkan handphone selama acara berlangsung. Dan mohon menjaga barang bawaan hadirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para undangan, Bapak Ibu orang tua wisudawan dan wisudawati, serta kepada para calon wisudawan dan wisudawati dalam acara sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan dalam rangka wisuda sarjana strata 1 angkatan kedua tahun 2021 segera dimulai. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan, Bapak Alexander Sam MPD, Bapak Yustianto Simubang SPD MSI, Ketua Yayasan Prestasi Bangsa Pesisir Selatan, Ibu Mimiriati Zainul SE AK MSI, Asisten 2 Bupati Pesisir Selatan, Ibu Insinyur Yuniati dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 10 dan Senat beserta rombongan memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan dan senat beserta rombongan memasuki ruangan. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan dalam rangka wisuda sarjana strata 1 angkatan kedua Kamis 10 Juni 2021 dimulai. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti semua hadirin. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan. Enggak pasti yang berapa. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mars STKIP Pesisir Selatan. Pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Nafnaldi S. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Dia sampai 35 poin. أصحاب الجنة هم الفائزون. Salah. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.
Jam senat terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan dalam rangka wisuda sarjana strata 1 angkatan kedua tahun 2021 dibuka oleh Ketua STKIP Pesisir Selatan Bapak Alexander Sam MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan dalam rangka wisuda sarjana angkatan kedua Kamis 10 Juni 2021 dibuka dan dinyatakan dibuka secara umum. Pidato Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan. Untuk Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan dimohon mengambil tempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yuniarti, Kepala Divisi yang diwakili. Yang terhormat Bapak Bupati Pesisir Selatan yang diwakili oleh Bu Mini Rialti Zainul SEAK MSI. Yang terhormat Ketua Yayasan Prestasi Bangsa Yosvianto Sikumbang SPD MSI. Yang terhormat Bapak Adinata Lubis Eskom Elkom, Ketua STK Prokadian Pasir Pengarayan. Yang terhormat Bapak Ade Suryatman SE, Sekretaris Yayasan Pendidikan Anak Bangsa. Yang terhormat Asmimar SE, Ketua Yayasan Hajah Rahasia STNI. Yang terhormat seluruh jajaran Senat beserta anggota, dan terkhusus yang terhormat untuk undangan mitra kami baik dari instansi, institusi pemerintahan, jajaran bank, media pers, dan aparatur negara dan sebagainya. Yang terhormat orang tua wisudawan wisudawati, dan yang kami banggakan para wisudawan wisudawati angkatan 2 STKIP Pesisir Selatan. Pagi ini 10 Juni 2021 merupakan hari penting lagi bagi STKIP Pesisir Selatan, momen yang sangat bersejarah lagi bagi STKIP Pesisir Selatan, karena pada pagi ini kita tidak lupa mengaturkan berucap-ucap puji syukur bahwa kami telah menciptakan 38 anak nagari STKI, anak penagari Kabupaten Pesisir Selatan yang mudah-mudahan berguna bagi Kabupaten Pesisir Selatan, dan insya Allah mana tahu berguna ke depannya bagi bangsa dan negara. Atas izin Allah, puji syukur kita ucapkan karena beliau telah membuat kita diizinkan untuk melakukan kegiatan dan diridhoi untuk melakukan kegiatan wisudawan angkatan 2 10 Juni 2021 ini. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita uturkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana karena beliaulah makanya kita dapat mengecam bagaimana rasanya menjadi sarjana di hari ini untuk wisudawan wisudawati. Wisudawan wisudawati mungkin ini
bukanlah zaman-zaman yang biasa yang dilihat sebelumnya. Bapak sudah pernah berbicara dulu zaman 4.0 sudah luar biasa. Sekarang sudah mulai pula zaman 5.0 yang sedang digeming-gemingkan. Bagaimana ananda-ananda besok siap menghadapi teknologi-teknologi digital berbasis big data. Dan di sini telah lulus 20 orang dari TIK yang dari teknologi informatika. Itu kami sangat berpesan. Tolong jaga alma mater kita. Jaga alma mater STKIP Pesisir Selatan. Jaga perilaku kita. Mudah-mudahan ketika kita berguna di dalam negara kita sendiri, insya Allah kita berguna bagi nusa bangsa. Tidak lupa sedikit kita berbicara, mungkin Bapak Ibu orang tua dari wisudawan-wisudawati, kami STKIP Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih banyak karena telah mempercayai kepada kami untuk menserjanakan anak-anak dari Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan bagaimana keringat Bapak Ibu, insya Allah doakan mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang berguna. Mudah-mudahan mereka sukses ke depannya dan lancar memperoleh kehidupan nyatanya. Untuk para tamu undangan Bapak Ibu, mungkin di sini sedikit juga mungkin ada diwakili oleh Ibu Rialti, Mini Rialti sebagai Wakil Bupati dan Asisten Bupati. Mungkin sedikit Bu, kami di sini STKIP Pesisir Selatan diberi tugas amanah. Bahwasanya kinerja kami di sini ada 3. Yang pertama, kita bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, kita bergerak di bidang penelitian. Yang ketiga, kita bergerak di bidang pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Bupati kita dan Wakil Bupati bisa disampaikan oleh Ibu Mini untuk kerjasama kita dalam pengabdian. Kita bisa bergabung dan bisa melakukan MOU. Tapi sebelumnya kita sudah menemukan Bapak Wabuk, sudah menemui Bapak Wabuk dan Bapak Bupati. Mungkin karena beliau lagi halangan, ada rakyat di Padang ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan besok kita mempunyai misi itu menserjanakan 1000 anak nagari. Jadi seluruh nagari kita minta 55 dari untuk menjadi mahasiswa kita. Dan kita sudah programkan itu gratis uang SPP. Yang insya Allah sudah dimulai pendaftarannya 2 minggu ke belakang. Jadi kita mempunyai yayasan juga bercerita kepada kami. Yang pertama, majukan dulu pendidikan. Insya Allah ke depannya maju sendiri STKIP Pesisir Selatan. Makanya kita bikin program-program yang mana itu tidak kemungkinan apa saja kita sangat terbuka untuk menerima siapa saja yang masuk ke dalam STKIP Pesisir Selatan. Bahkan kita sudah mempunyai jurusan PGSD yang akreditasinya B. Jadi Bapak Ibu, kita mohon dan para wisudawan-wisudawati yang sekarang menjadi alumni kedua dari STKIP Pesisir Selatan, bawa yang baik-baik keluar. Tolong bawa yang baik-baik keluar. Karena alma mater Ananda juga di sini. Beri yang bagus-bagus, karena apa yang keluar dari cara pengajaran kita itu semua hanya kita lanjutkan proses supaya pendewasaan bagi Ananda semuanya. Sedikit untuk para wisudawan-wisudawati, kita tidak lupa juga
seluruh pencapaian dari Ananda itu tidak lupa dari pengorbanan orang tua Ananda. Ingat hal tersebut. Bagaimana Ananda proses mencapai hasil yang sarjana seperti ini sekarang yang Anda harapkan tidak luput dari pengorbanan orang tua Anda. Walaupun dengan keringat sendiri, ada yang mahasiswa kita yang masih kerja sambil kuliah, itu kita apresiasi dari kampus. Dan insya Allah kampus memberi pendidikan yang layak, dan kita akan mencoba untuk membuka program S2 untuk STKIP Pesisir Selatan. Mudah-mudahan itu tercapai. Yang ini sudah ditindaklanjuti. Makanya untuk para wisudawan wisudawati, kalau ada yang mau lanjut, kejarlah impian Anda. Jangan investasi ke mana-mana. Investasi pendidikan itu lebih bagus daripada investasi yang lain. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Yayasan Prestasi Bangsa Pesisir Selatan, Bapak Yosdianto Sikumbang SPD MSI. Untuk Bapak Yosdianto Sikumbang SPD MSI, dimohon mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa merahmati alam semesta ini, sehingga dengan rahmatnya jualah kita bisa melaksanakan aktivitas yang kita harapkan punya nilai yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Rasulullah yang telah menyampaikan ajaran kebenaran kepada manusia di akhir zaman dengan ajaran yang sempurna. Yang terhormat Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Ibu Mimi Riarti Zainul SE MSI, yang sama-sama kita hormati Ibu Insinyur Yuniarti yang menghadiri kegiatan kita di atas nama Kepala L2 Divisi 10, karena Bapak Profesor Dr. Heri lagi ada acara rakor di Bali. Yang terhormat Bapak Dandim atau perwakilan, terima kasih Pak Dandim. Yang terhormat Ketua STKIP Pesisir Selatan dan jajaran Sivitas Akademika STKIP Pesisir Selatan, baik dosen, karyawan, yang sama-sama kita hormati Bapak Adinata Lubis SKMkom yang selaku Ketua STKIP Prokatnya Pekanbaru, jauh-jauh hadir dari Pekanbaru. Yang terhormat Ketua Yayasan Hajah Nur Wasiat Ibu Asnima SE, Sekretaris Yayasan Anak Bangsa Ade Suryatman. Yang terhormat orang tua kita Bapak Dr. Rizka Bawa Indra, pendahulu saya, karena sebelum saya jadi Ketua Yayasan beliau adalah pengurus Yayasan Prestasi Bangsa Pesisir Selatan. Kemudian hadir juga dari PGRI, Bapak PGRI hadir dalam tempat kampus kita ya Pak Geni ya. Terima kasih Pak bisa hadir di acara wisuda ini. Kemudian tentunya salam hormat dan salam syukur kami kepada orang tua wisudawan yang hadir pada acara yang dinanti-nantikan oleh anaknya. Tentunya salam bangga kami, salam syukur kami kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan kegiatan studi di STKIP Pesisir Selatan. Bapak Ibu, Bapak Bupati serta hadirin yang berbahagia, tentunya acara ini adalah acara kebahagiaan bagi saudari-saudari, saudara-saudari wisudawan
Dan walaupun saudara sudah wisuda, namun janganlah berhenti belajar, karena wisuda bukanlah akhir dari pembelajaran. Lautan ilmu tentu terbentang luas di hadapan saudara, karena masih ada jenjang pendidikan berikutnya yang harus saudara naungi. Namun penting kami sampaikan di kesempatan ini, dan saya laporkan kepada Ibu Yuni, jika L2 Dikti berkenan, kebetulan saya selaku Yayasan Prestasi Bangsa pada kondisi yang lain, saya juga memiliki perguruan tinggi yang lain, yaitu saya punya Akbid Putri Bangsa di Pariaman, ada Pak Ade, sengaja saya bawa ke sini Bu Yuni. Kemudian saya punya STEMIC MIC Cikarang, yang dalam hal ini adalah Ibu Asmimar sebagai ketua yayasan. Kedepannya karena ada merger atau penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas, nah kami mungkin dalam waktu ke depan, jika L2 Dikti berkenan, antara STEMIC MIC Cikarang, kebetulan di Cikarang saya punya STEMIC dan punya SMK, SMK-nya juga SMK MIC. STEMIC-nya ada Prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Di sini ada 4 prodi. Tentu kalau di sini Bapak Ibu yang ingat ada geografi, matematika, bahasa Inggris dan TIK. Nah, di situ pun sudah ada 6 prodi. Ketika digabungkan kedua perguruan tinggi ini, insya Allah menjadi universitas. Nah, tentunya ini setelah kita mengajukan dan memenuhi syarat ke L2 Dikti dan ke Dikti di kementerian. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, mungkin baiknya saya perkenalkan karena saya jarang di sini. Sehari-hari saya berdomisili di Jakarta, Bapak Ibu. Karena saya, kalau tempat bekerja saya itu mungkin sama dengan Ibu Yuni, karena saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sehari-hari saya mengantor di kementerian, jadi jarang sekali saya ke Painan. Tapi walaupun jarang, saya ke Padang itu paling tidak sekali dalam 2 minggu. Tapi lebih sering itu sekali seminggu. Baik Bapak Ibu. Dan satu hal yang ingin kita dalam impian saya, Bapak Nadiem Makarim itu Bapak Ibu, dia lulusan universitas terbaik di dunia, yaitu Harvard University. Di Harvard University, kalau kita review apa yang menjadi tesis Pak Nadiem itu adalah angkutan massal online untuk spesifikasi angkutan massal berbasis online untuk kawasan Asia Tenggara terkhusus untuk negara Indonesia. Jadilah tesisnya itu menjadi Gojek. Jadi Gojek itu sekarang kalau untuk unicorn itu, syarat jadi unicorn itu 14 triliun ya Pak. Tapi mereka bukan unicorn lagi, udah 41 triliun asetnya. Baru berdiri berapa tahun tuh Pak Adi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah di Harvard University 100% dari penelitian mahasiswa itu terimplementasikan menjadi karya nyata. Kalau ada Mas Belvadar itu pendiri Ruang Guru yang kita tahu semua, apa yang menjadi skripsinya di Harvard University adalah pembelajaran online bagi siswa di Asia Pasifik terkhusus untuk Indonesia. Jadilah itu Ruang Guru. Intinya penelitian yang mereka lakukan itu terimplementasikan menjadi karya nyata dalam kehidupan, bahkan karya luar biasa. Nah, apakah perlu jadi pertanyaan bagi kita, karya tulis yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan jadi apa dalam kehidupan kita? Apakah cuma seperti yang ditulis di skripsi itu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, dan setelah itu ditaruh di perpustakaan menjadi, dan gak ada yang baca kecuali yang nulis sendiri. Kalau itu yang terjadi, perlu kita jadi pemikiran untuk merubah mindset itu ke depan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, seperti yang disampaikan Pak Ketua, Pak Alexam, bahwa mungkin Ibu ini mohon disampaikan kepada Pak Bupati, walaupun secara langsung pernah kita bertemu Pak Wakil Bupati. Kita STEKIP ini saya ingin ke depan kita welcome sekali Bapak Ibu. Sekiranya ada warga Painan atau warga Pesisir Selatan yang tidak mampu kuliah saja di STEKIP Pesisir Selatan. Masalah biaya itu urusan ketiga. Kalau ada duit nanti dibayar. Kalau nggak ada, mengutang dulu, ntar kalau nggak ada duit baru bayar. Artinya jangan sampai ada warga negara
UKT ya Bu Yuni ya. Di samping itu kita juga memberikan kemudahan pembiayaan, bahkan sampai 100% biaya kuliah itu tidak ada yang bayar semuanya. Untuk ke depan ya, jangan sekarang kata wisudawan saya bayar kemarin Pak katanya itu terbang. Nah ke depannya kita ingin mendongkrak jumlah biar seluruh yang ingin kuliah itu terakomodir untuk kuliah. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada yang tidak berkenan mohon maaf, dan mohon kepada Ibu atau Bapak Bupati atau yang mewakili untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para wisudawan di waktunya nanti, dan dengan hormat juga kepada Ibu Yuni menyampaikan sambutan pada acara kegiatan ini di waktunya nanti. Terima kasih banyak, mohon maaf sekiranya yang tidak berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 10, Ibu Insinyur Yuniati. Untuk Ibu Insinyur Yuniati dimohon mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Pesisir Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Badan Pembina, Pengurus Yayasan Prestasi Bangsa Pesisir Selatan dan anggota Senat, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, karyawati STK Pesisir Selatan, yang saya hormati Bapak dari BKD PSDM Pesisir Selatan, terima kasih telah hadir Pak. Yang saya hormati Bapak dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, yang saya hormati Bapak pimpinan PTS yang telah hadir tadi dari rekannya. Terima kasih Bapak jauh-jauh ke sini. Salam untuk Undes ya Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu atau Bapak Dandim yang telah menyempatkan diri hadir di acara yang sakral ini. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati. Yang saya hormati para undangan hadirin yang berbahagia. Hanya kepada Allah SWT kita harus menyembah dan menghadapkan pribadi dan wajah kita dalam karena berkat izin dan kuasanya pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2021 kita dapat hadir dalam acara wisuda kedua STK Pesisir Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mari kita panjatkan salam dan salawat kepada Allah SWT untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga beliau beserta keluarga dan para sahabat mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, serta dan insya Allah salawat dan salam kita menjadi syafaat untuk kita semua. Amin. Mengawali sambutan ini, berkenankan saya menyampaikan salam dan maaf Bapak Kepala Layanan Pendidikan Tinggi kepada seluruh hadirin, Bapak Yayasan, Bapak Ketua STK dan hadirin semuanya. Beliau tidak bisa hadir dalam acara ini. Beliau menugaskan saya ke STK Pesisir Selatan karena beliau ada tugas di tempat lain, rakor di seluruh Indonesia di Bali. Bapak Ibu hadirin yang saya
para sarjana baru dapat berkarya dengan mengembangkan potensi diri sebagai gerakan membangun di tengah masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pada hari ini, saudara akan dilantik sebagai sarjana yang telah menghabiskan waktu yang cukup lama sekolah di STQ Pesisir Selatan. Pembelajaran yang saudara alami tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi dalam berkarya di tengah masyarakat. Dan selain itu, pengalaman tersebut dapat pula dijadikan sebagai masukan dan dari untuk alma mater ini. Semoga pada masa-masa mendatang semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ucapan selamat dengan pelaksanaan wisuda hari ini. Saya berharap para sarjana baru selain memiliki kecerdasan intelektual, juga memiliki ketajaman emosional dan spiritual, sehingga interaksi ketiganya cepat tanggap dan dalam merespon persoalan kehidupan di era teknologi dan digital yang terus berkembang. Saya yakin bahwa di wisudanya saudara hari ini sebagai sarjana baru adalah salah satu bukti bahwa saudara telah memulai berbuat dalam mengembangkan kemampuan diri sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu di pesisir selatan, di STQ Pesisir Selatan. Semoga prestasi hari ini berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara dengan tetap selalu menjaga nama baik alma mater. Hadirin yang saya hormati, pada saat ini dan ke depan diperlukan kreativitas dan inovasi yang menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan Indonesia berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di STQ Pesisir Selatan harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, ulet, dan kebijaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi mahasiswa yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman. Dan setiap pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar prodinya. Jadi Pak Ketua, untuk mahasiswa STQ Pesisir Selatan bisa mengambil prodi di luar prodinya, misalnya bisa ngambil di STQ Pertanian, bisa ngambil di STQ PGRI atau di mana, atau di universitas lain. Tentu ada kerjasama antara itu. Dan semangat yang tinggi sesuai yang diciptakan. Kita yakini pembelajaran dapat terjadi dimanapun. Semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruangan kelas, di perpustakaan, dan di laboratorium. Kita juga bisa belajar di desa-desa, di industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, dan pusat riset, maupun di masyarakat melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi bisa hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara berlangsung. Selain hal tersebut, dalam meningkatkan kemampuan yang perlu dikuasai oleh semua lulusan perguruan tinggi dengan memiliki karakter tangguh, karakter moral, dan karakter kinerja, beriman, bertakwa, integritas tinggi, jujur, bertanggung jawab, santun, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas. Dan tidak kalah pentingnya dalam menanamkan kemampuan tersebut, para mahasiswa dan lulusan, maka dosen dan tenaga kependidikan juga harus meningkat kualitasnya, terutama pada skill kepemimpinan dan kerjasama dalam tim, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tatanan global, serta mempunyai kemampuan jiwa entrepreneur.
Penguatan literasi baru mutlak diperlukan karena tantangan seperti digital, pasar bebas, dan pengaruh gaya hidup dari luar. Dengan melaksanakan beberapa solusi antisipasi seperti memperbanyak ruang dialog seperti mimbar, seminar, diskusi, workshop, dan mengekspresikan kebebasan mimbar akademik. Menyelenggarakan kuliah pakar, seminar, workshop dalam rangka meningkatkan pemahaman substansif mahasiswa terkait dengan isu aktual. Penguatan komitmen pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan tenaga pendidikan serta mahasiswa terkait dengan 4 konsensus hidup berbangsa dan bernegara, antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dan intensifkan kegiatan kemahasiswaan serta intensifkan pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan serta dialog dan silaturahmi dengan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ucapan selamat secara khusus saya peruntukkan kepada orang tua dan keluarga para wisudawan wisudawati yang telah bersusah payah dan mendoakan putra-putrinya dan pengorbanan yang tiada tara, maka pada hari ini putra-putri Bapak Ibu semua dapat menjadi seorang sarjana. Ucapan selamat dan terima kasih saya aturkan kepada Ketua Sekip Pesisir Selatan beserta segenap jajaran dan segenap yayasan atas kerja keras dan kepeduliannya dalam mengelola dan majukan dunia pendidikan tinggi dan sekaligus menyediakan tenaga terdidik dan profesional di bidang pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan menyaksikan pelantikan sarjana baru STKIP Pesisir Selatan sebanyak 38 orang. Prestasi yang perolehan ini perlu kita syukuri dan saya percaya bahwa terlaksananya sudah hari ini adalah merupakan kerjasama dalam semua komponen di STKIP Pesisir Selatan ini yang telah berperan dan bekerja secara profesional sehingga akan mendorong para lulusan dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Jumlah perguruan tinggi di wilayah 10 pada saat sekarang ini untuk 4 provinsi 236 perguruan tinggi. Salah satunya adalah STKIP Pesisir Selatan. Bagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi, memungkinkan sekali Pak untuk menyatukan beberapa perguruan tinggi menjadi universitas dengan program studi di luar kampus utama, di mana diletakkan nanti kampus utamanya, misalnya yang di Pariaman itu sebagai kampus di luar kampus utama, yang di sini di luar kampus utama, mungkin yang kampus utamanya yang di Cikarang. Bisa jadi Pak itu mudah-mudahan kita doakan bersama dan segera usulkan saja untuk menjadi universitas. Dan untuk Bapak Bupati mohon ini didukung dan mohon disiapkan sarana prasarana terutama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Syukur-syukur disiapkan bahannya itu. Terima kasih. Dan untuk yang Bapak satu-satunya kita punya dosen juga Pak Pesisir Selatan, Pak Dr. Rizka Pawaindra. Beliau adalah dosen LLB kelas 10. Beliau sudah doktor, mudah-mudahan bisa segera menjadi profesor nantinya Pak. Jadi bisa memberi spirit bagi dosen-dosen muda. Silakan Bapak Ibu yang dosen-dosen muda kita ajukanlah PAK, peningkatan angka kredit, karena setiap bulan kita di LLB kelas 10 ada sidang angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional.
Silakan Bapak Ibu yang masih asisten ahli ke lektor, yang masih lektor ke lektor kepala. Syukur-syukur bisa yang paling tinggi adalah guru besar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dosen-dosen muda kita selalu bersemangat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dari S2 dan S3. Silakan Bapak Ibu ajukanlah kita tidak perlu lagi membawa bahan banyak-banyak PL di kelas 10, cukup dengan aplikasi online. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perspektif pesisir selatan ini saya tahu persis depan waktu saya masih di kasih lembagaan, waktu pendiriannya kita sempat dapat dulu juga itu. Dan alhamdulillah akhirnya tahun 2014 turun juga SK dari Kementerian. Alhamdulillah, dan sampai sekarang 4 program studinya telah terakreditasi. Juga untuk program studi yang satu lagi tadi PGSD Pak ya, alhamdulillah udah dapat nih. Mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul juga institusinya. Untuk Bapak Ibu orang tua dan mahasiswa, jangan ragu-ragu lagi menyekolahkan dan mengajak saudara-saudaranya yang belum kuliah di gedung kuliah. Kan di sini sudah ada Pak ya, satu-satunya perguruan tinggi yang ada di pesisir selatan, daripada jauh-jauh kita ke tempat lain. Silakan, apalagi nanti telah jadi universitas, silakan ajak keluarga besar kita sekolah di STK pesisir selatan ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya percaya bahwa acara wisuda yang kita saksikan hari ini adalah merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang harmonis dari semua komponen di STK Pesisir Selatan, antara lain pengurus yayasan, pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, dan partisipasi yang tinggi orang tua dan wali mahasiswa. Saya mewakili Kepala Yayasan Pendidikan Tinggi mengharapkan kerja keras dan kerjasama yang telah terjalin dengan harmonis tersebut perlu dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Tentu saja harapan ini dapat dicapai setiap komponen di STK Pesisir Selatan bekerja dengan kewenangan, tugas, pokok dan fungsi. Tiap komponen saling asih, asah dan asuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maaf agak ada sedikit Pak. Hal lain yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan sudah hari ini terkait pengembangan STK Pesisir Selatan ke depan. Selalu mengedepankan kejujuran, keteladanan, serta kerjasama sebagai pilar utama dalam operasional. Meningkatkan kompetensi dosen dari jenjang yang lebih tinggi. Dan sekarang mudah-mudahan sudah ada yang kesadaran kita sesuai harapan kita bersama yang telah melanjutkan studi ke S3. Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan dunia kerja. Menambah program keterampilan seperti penguasaan bahasa asing bagi calon lulusan. Memberikan pelayanan prima dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang tidak kalah pentingnya, selalu mengupdate kurikulum yang berbasis sains, teknologi, dan matematik yang memungkinkan lulusan dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menyerap tenaga kerja. Mendorong inovasi kemandirian masyarakat sekaligus memberi indikator keunggulan dan daya saing bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengaruh saya global dewasa ini tidak dapat lagi dihindari oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi kita harus dapat merespon dengan cepat dan cerdas, sehingga diharapkan perguruan tinggi swasta dapat tampil dan perform dalam persaingan tadi. Selamat pagi, Maka perguruan tinggi harus membangun sistem pendidikan
jenjang pendidikan tingginya dan memperbaiki tata kelola pembelajaran, melaksanakan dan mengembangkan riset, teknologi dan inovasi terbarukan. Pada penghujung sambutan ini, izinkan saya sekali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada semua sivitas akademika STK Pesisir Selatan. Kepada para sarjana baru, teruslah berjuang dalam banyak bentuk karya. Selamat memulai perjuangan di tengah masyarakat yang penuh persaingan. Terus pacu kreativitas dan inisiatif untuk masa depan. Kami berharap para sarjana baru terus mengembangkan diri, percaya diri dan optimis. Untuk para sarjana baru, jangan cukup sampai di sini, lanjutkan untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua Pak Yayasan tadi, rencana mau membuka program pasca. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama untuk pasca sarjana di STK. Mudah-mudahan sudah diajak di universitas dulu Pak ya. Dari universitas dulu, nanti kita buka untuk program paskanya. Dan hal ini tidak lama Pak kalau persyaratan kita cukup. Terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak STK Pesisir Selatan yang telah berupaya dan bekerja keras dalam membina dan mengembangkan perguruan tinggi ini. Semoga lembaga ini berkembang dan jaya. Semua kita selalu diberi kekuatan petunjuk dari Allah SWT. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orasi ilmiah Bupati Pesisir Selatan yang diwakili oleh Ibu Mimi Riati Zainul SE AK MSI. Untuk Ibu Mimi Riati Zainul SE AK MSI dimohon mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati yang tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau tengah mengikuti diklat kepemimpinan oleh dari Departemen Dalam Negeri. Untuk itu kami ditugaskan untuk hadir pada acara yang penting ini. Saya akan membacakan sambutan Bupati Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Yang terhormat Ketua STKIP Pesisir Selatan, yang terhormat Kepala R2 Dikti Wilayah 10 yang mewakili, yang terhormat Ketua Yayasan Prestasi Bangsa dan Ketua PGRI, yang terhormat Bapak Dandim yang mewakili dari OPD juga dari BPKSDM dan dari Inspektorat. Seterusnya yang terhormat para dosen, jajaran senat, orang tua dan teristimewa kepada wisudawan dan wisudawati, Sivitas Akademi STKIP Pesisir Selatan, dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara wisuda angkatan 2 STKIP Pesisir Selatan. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini sukses dan menjadi catatan kebaikan buat kita semua.
salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami memberikan dan menyampaikan apresiasi dan ungkapan rasa bangga kepada Sivitas Akademi STKIP Pesisir Selatan atas terselenggaranya wisuda hari ini. Kegiatan ini adalah bagian bentuk hadirnya perguruan tinggi dalam mempersiapkan sumber daya manusia Pesisir Selatan yang berkualitas menghadapi tantangan global yang sangat dinamis. Mudah-mudahan STKIP Kabupaten Selatan mampu mempersiapkan para lulusannya yang kompetitif dan tetap memperhatikan daya saing, mengingat kompetisi di era ini sudah sangat kian terbuka. Wisuda Angkatan 2 yang digelar pada hari ini adalah momentum penting dalam perjalanan hidup dan akan selalu tercatat, terutama bagi para mahasiswa. Suatu kebanggaan bagi mahasiswa dan juga para orang tua atas pencapaian gelar sarjana yang sesaat lagi akan disematkan. Ini juga bermakna bahwa sesaat lagi para mahasiswa akan memasuki komunitas yang namanya alumni STKIP Pesisir Selatan. Titah ini akan selalu melekat pada diri dan integritas para wisudawan sampai kapanpun akan selalu dibawa dan dipertanggungjawabkan. Saya ingin mengingatkan bahwa selepas ini bagi mahasiswa muda, lapangan pengabdian terbentang luas menanti. Kembangkanlah bekal pendidikan yang dimiliki. Berikanlah dedikasi yang terbaik dimanapun kita berada. Dan bagi yang sudah memiliki pekerjaan, pengabdian terbaik adalah memberi warna positif dimanapun kita berkiprah, sehingga keberadaan kita mampu meningkatkan performa lingkungan pekerjaan yang kita tekuni. Hadirin yang berbahagia, salah satu tantangan pembangunan Pesisir Selatan saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin hal ini juga tantangan yang dihadapi oleh seluruh daerah, khususnya di Sumatera Barat. Pandemi COVID yang merubah sistem dan pola pembelajaran terkadang tidak sepenuhnya dapat kita terapkan karena kondisi aksesibilitas dan sarana yang terbatas. Termasuk juga keterbatasan tenaga pendidik dan kependidikan yang masih belum proporsional. Di sisi lain, kontribusi kinerja sektor pendidikan seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan angka melek huruf merupakan indikator utama yang dijadikan patokan dalam mengukur kinerja pembangunan yang terakumulasi dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Inilah yang menjadi dasar bahwa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode ini menempatkan pembangunan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, berdaya saing sebagai misi utama. Semoga ke depan pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak-pihak lainnya dapat berkolaborasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Pesisir Selatan pada berbagai jenjang pendidikan. Salah satu upaya yang terus kita kembangkan adalah peningkatan sekolah unggul. Salah satunya SMA 3 Painan yang saat ini sudah merupakan salah satu SMA favorit di Sumatera Barat dan masuk ke dalam 1000 SMA terbaik nasional. Untuk Sumatera Barat menduduki peringkat ke-8, masuk 10 besar. Dan model sekolah unggul seperti ini akan kita kembangkan di tempat jenjang pendidikan lainnya agar anak-anak memiliki kesempatan yang luas untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Terobosan lain yang kita lakukan adalah meluncurkan kebijakan sekolah gratis bagi SD dan SMP. Konkretnya tidak ada lagi beban para orang tua untuk membayar iuran apapun di sekolah karena semua sudah ada didanai oleh APBD. Kebijakan ini menjawab banyaknya keluhan para orang tua atas beban biaya pendidikan sekolah yang kadang-kadang harus melibatkan uluran tangan orang tua murid karena biaya pendidikan yang terbatas. Semoga langkah pemerintah daerah untuk memajukan kualitas pendidikan secara bertahap dapat kita capai dan masyarakat dapat merasakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri sambutan ini kepada STKIP Pesisir Selatan,
kami mengajak untuk senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Walaupun pada usia yang masih terbilang muda, namun kesinambungan dan kepercayaan publik mesti terus dipupuk. Salah satunya melalui kiprah para lulusannya di tengah-tengah masyarakat. Semoga STKIP Pesisir Selatan semakin dihati dan diminati. Dan kehadiran STKIP kita diharapkan mampu memang meningkatkan angka harapan lama sekolah dan indeks pembangunan manusia di Pesisir Selatan yang seperti kami jelaskan. Terakhir kami ucapkan selamat kepada para wisudawan, Sivitas Academy dan kita semua. Pengabdian nyata para wisudawan akan dinanti dan mari bersama membangun berkarya untuk memajukan daerah, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian sambutan ini, terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum kami akhiri, sedikit kami tambahkan menanggapi yang disampaikan oleh Ketua STKIP tadi. Kita sangat bangga dan sangat berharap bahwa program yang akan dilakukan STKIP tentang mensarjanakan 1.000 anak nagari di Pesisir Selatan ini bisa terlaksana. Kami dari pemerintah daerah sangat ingin sekali bersinergi untuk melaksanakan program ini. Dan yang kedua, mudah-mudahan STKIP ini juga bisa akhirnya nanti memiliki gedung dan sendiri, karena tadi kami bicara dengan ketua, saat ini masih mengontrak tanah dan bangunan untuk 30 tahun ke depan, sudah jalan 7 tahun ke depan, mudah-mudahan sudah bisa memiliki bangunan sendiri. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami tambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati dalam sambutan tadi, bahwa visi beliau memang fokus kepada 3: pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian. Pendidikan sangat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk indeks pembangunan manusia. Saya sebagai asisten pembangunan dan perekonomian juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan pesan kepada kita semua untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian kita, apalagi di masa pandemi COVID ini. Tentu kita bersama-sama dengan pemerintah dan juga masyarakat sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, Pesisir Selatan mempunyai 2 sektor unggulan, pertanian dan pariwisata. Untuk itu, untuk meningkatkan atau memulihkan perekonomian kita kembali kepada wisudawan, wisudawati dan seluruh sivitas akademika, mari kita giatkan kembali salah satu sektor unggulan kita, itu pariwisata. Kita bisa memaksimalkan medsos yang ada, bisa dengan membuat konten-konten yang ada, sehingga Indonesia bahkan mancanegara dunia lebih mengenal Pesisir Selatan tentunya. Untuk itu, sekali lagi mudah-mudahan acara ini diberkahi dan bisa memberikan suatu harapan untuk Pesisir Selatan ke depan menjadi lebih baik lagi. Sebelum kami akhiri, kami ingin sedikit berpantun untuk para wisudawan dan wisudawati, juga orang tua dan seluruh sivitas akademika. Ke Kota Painan membeli sepeda, mampir sebentar di Balai Selasa. Selamat kepada semua wisuda, semoga sukses dan terus berkarya. STKIP Pesel pilihan yang tepat, mensarjanakan 1.000 anak nagari program andalan. Lapangan pekerjaan semakin ketat, kepada wisudawan segeralah unjuk kebolehan. Terima kasih atas kesempatannya. Banyak maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda Program Sarjana Angkatan Kedua STKIP Pesisir Selatan. Laporan Biro Akademik dan Kemahasiswaan oleh Bapak Effendi SAI MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
Laporan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan melaporkan kepada Bapak Ketua bahwa jumlah calon wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan Angkatan kedua Juni 2021 berjumlah 38 orang. Pertama, yang wisuda dan akan dilantik pada hari ini, Kamis 10 Juni 2021 sebanyak 38 orang yang terdiri dari A. Tamatan strata 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 6 orang. B. Tamatan strata 1 Program Studi Pendidikan Geografi sebanyak 5 orang. Tamatan strata 1 Program Studi Pendidikan Matematika sebanyak 2 orang. Tamatan strata 1 Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer sebanyak 25 orang. Kedua, para calon wisudawan wisudawati tersebut telah memenuhi persyaratan baik akademik maupun administrasi lainnya. Ketiga, nama-nama serta calon data wisudawan wisudawati terdapat pada Kompektis atau CD Wisuda Angkatan kedua tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini. Pesisir Selatan 10 Juni 2021, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pelantikan wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan setelah mendengar laporan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini secara resmi melantik 38 orang wisudawan wisudawati STKIP Pesisir Selatan yang terdiri dari lulusan program sarjana. Maka kepada para wisudawan wisudawati kami bebankan kewajiban untuk menjunjung tinggi nama-nama mater baik dalam karya profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saudara-saudara menjadi pendidik dan tenaga profesional yang akan menjadi pelopor dalam tujuan pembangunan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia dan terakhir dan seutuhnya menjadi manusia. Beserta sehat jasmani, rohani, berkepribadian, jujur, mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebebasan yang tinggi. Pesisir Selatan 10 Juni 2021, Ketua Alexander Shah MPD. Terima kasih. Wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Penyerahan piagam penghargaan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 kepada lulusan terbaik wisuda angkatan kedua tahun 2021. Witri Sandra Jemi SPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IPK 3,65 yudisium dengan pujian putri dari Bapak Ifriyadi dan Ibu almarhumah Yatnawati.
Warta Deni SPD, program studi pendidikan matematika IPK 3,64 yudisium dengan pujian putra dari Bapak Anugrah Sapta dan Ibu Baswarni. Herlina Wati SPD, program studi pendidikan teknologi informatika dan komputer IPK 3,75 yudisium dengan pujian putri dari Bapak almarhum Jamilus dan Ibu Kosmawati. Betul. Tuh. Penyerahan cenderamata oleh Ketua SDKIP Pesisir Selatan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Dimohon untuk Bapak Ketua SDKIP Pesisir Selatan dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 untuk mengambil tempat Bapak Ketua Yayasan Prestasi Bangsa dan Wakil Ketua Bidang Akademik dimohon untuk mendampingi. Bapak Ketua SDKIP Pesisir Selatan, Ibu Insinyur Yuniati, Bapak Ketua Yayasan Prestasi Bangsa, dan Wakil Ketua Bidang Akademik dipersilakan kembali ke tempat. Jalan dulu. Pemindahan jambul dan penyerahan ijazah kepada wisudawan dan wisudawati. Elva Yanti SPD, program studi pendidikan bahasa Inggris IPK 3,39 yudisium sangat memuaskan. Anak dari Bapak Kamiruddin dan Ibu Yarnis. Witri Sandra Jenny SPD, program studi pendidikan bahasa Inggris IPK 3,65 yudisium dengan pujian putri dari Bapak Indriati dan Ibu almarhumah Yetnawati. Joni Andri SPD, program studi pendidikan bahasa Inggris
3,38 yudisium sangat memuaskan. Putri dari Bapak Burhani dan Ibu Jusmawati. Siska Gustina SPD, program studi pendidikan geografi IPK 3,53 yudisium dengan pujian. Putri dari Bapak Almarhum Agus Anwar dan Ibu Kartini. Warna Deni SPD, program studi pendidikan matematika IPK 3,64 yudisium dengan pujian. Putra dari Bapak Anugrah Samna dan Ibu Baswani. Rian Pratama Putra SPD, program studi pendidikan matematika IPK 3,40 yudisium sangat memuaskan. Putra dari Bapak Naswir dan Ibu Emi. Muhammad Agung Dwi Putra SPD, program studi pendidikan teknologi informatika dan komputer IPK 3,50 yudisium dengan pujian. Putra dari Bapak Dr. Rizkawa Indra MPD dan Ibu Rizkawati MPD. Novia Angelita SPD, program studi pendidikan teknologi informatika komputer IPK 3,55 yudisium dengan pujian. Putri dari Bapak Zainil dan Ibu Almarhumah Sofia Nedi. Asmawati SPD, program studi pendidikan teknologi informatika dan komputer IPK 3,51 yudisium dengan pujian. Putri dari Bapak Dalin dan Ibu Rosmania. Ririn Magong Renawati SPD, program studi pendidikan teknologi informatika komputer IPK 3,58 yudisium dengan pujian. Putri dari Bapak Nasir dan Ibu Jusni. Parti Dwi Rahman SPD, program studi pendidikan teknologi informatika dan komputer IPK 3,58 yudisium dengan pujian. Putra dari Bapak Sofrizal dan Ibu Nurias. Dedi